nanti disebar di jalanan tuh. Intinya aku nggak bisa bacain karena emang parah banget. Annyeonghaseyo Cengdel, Yusuke welcome back to my YouTube channel. Lah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang salah satu hal, yaitu tentang Raincoat Killer. Udah nonton belum? Ini tuh serial dokumenter Netflix. Waktu tahan dulu sebelum kita bahas tentang itu bersama-sama. Pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, mana dari kalian yang sudah nonton serial Raincoat Killer Chasing a Predator? Jadi buat yang belum tahu, serial ini merupakan serial dokumenter yang didasarkan pada kisah nyata. Nah, film ini tuh diangkat melalui pengalaman kasus pembunuhan di Korea Selatan pada tahun 2004 yang disajikan dalam 3 episode. Dan ini disutradarai oleh John Choi, Rob Sixsmith dengan genre kriminal. Lalu, siapa sih tokoh utama di balik Raincoat Killer? Nah, tokoh utamanya itu bernama Yoo Yong-chul. Buat yang belum tahu Yoo Yong-chul itu siapa, dapat kalian lihat ini fotonya. Oke, ini adalah foto dari Yoo Yong-chul. Dapat kita lihat dan juga perhatikan bahwa di foto ini dia terlihat, kalau menurut aku secara pribadi ya, udah punya visual sih. Oke, dia udah tampan, punya visual, tapi nggak nyangka bahwa dia itu adalah psycho. Ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwa orang yang tampan itu belum tentu dia juga hatinya tampan, ya nggak? Tapi jujur aku nggak mau nanti ada yang komen, wah tampan juga ini idola aku. Jangan sampai ada yang komen yang kayak gitu ya. Soalnya kejahatan dia parah banget tuh guys. Sumpah, jangan sampai ngeidolain dia karena visualnya, oke? Don't do like that. Dan kalau kita berbicara tentang Yoo Yong-chul, dia ini lahir pada tanggal 18 April tahun 1970 di Gochang, Jeonbuk. Keluarga dari Yong-chul juga katanya tidak beruntung. Mereka itu hidup dalam kemiskinan, dan dikarenakan dia miskin, dia itu sering diejek-ejek, diintimidasi oleh teman-temannya di masa sekolah dulu. Dan ini adalah alasan kenapa dia itu membenci orang kaya. Makanya target-target dia itu adalah kebanyakan orang-orang kaya guys. Dan sebelum menjadi pembunuh berantai, dia katanya juga sudah punya catatan kriminal. Terus catatan kriminal dari Yong-chul ini seperti apa aja sih? Langsung aja kita lihat. Di tahun 1988, ia katanya ditangkap dikenakan pencurian. Di tahun 1991, ia juga melakukan pencurian lagi dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Nah, di tahun 1993, yaitu ditangkap dikenakan pencurian dan dijatuhi hukuman 8 bulan penjara. Udah berapa kali mencuri? 3 kali kasus ya. Di tahun 1995, ia juga ditangkap lagi dikarenakan menjual pornografi anak. Kemudian dia juga dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dikarenakan pencurian, pemalsuan, dan juga pencurian identitas pada tahun 1998. Udah banyak banget catatan kriminalnya ya. Dan di tahun 1991, Yoo ini menikahi pacarnya dan juga memiliki seorang putra. Dan di tahun 2000, dia ditangkap lagi dikarenakan memperkaos seorang gadis usianya 15 tahun. Ini masih minor loh Pak ya, 15 tahun gitu ya kan. Parah sih, psycho banget. Dia juga divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Dan di tanggal 27 Oktober, sang istri menceraikannya dan dia pun dibebaskan pada tanggal 11 September tahun 2003. Dan guys, setelah dia itu keluar dari penjara nih pada tahun 2003 itu, dia itu bukannya bertobat ya kan, tapi malah makin menjadi-jadi dan kasus kejahatannya makin parah dari yang sebelumnya. Kalian tuh nggak apa yang terjadi? Nah, nantinya si Yoo ini akan masuk ke rumah pasangan orang kaya raya. Si pemilik rumah juga diketahui merupakan seorang profesor universitas, dan nama dari si profesor adalah Lee Dok-soo. Nah, malam banget nih nasib dari profesor pada malam itu ketika dia itu bertemu sama Yong-chul ini. Nantinya si Yoo ini akan ditikam pakai pisau oleh si Yong-chul, dan istrinya juga diginiin pakai palu, dan mereka pada akhirnya wafat guys. Selain itu, Yoo ini kemudian membuat skenario di rumah tersebut bahwa rumah ini juga telah dirampok, dan mungkin ini yang menyebabkan kenapa pasangan kaya raya ini juga meninggal. Seperti itu. Tapi sebenarnya waktu itu nggak ada yang dicuri sih sama dia. Tumben-tumbenan ya. Padahal untuk kasus-kasus sebelumnya dia itu kan kebanyakan mencuri. Tapi kenapa pada saat itu dia juga nggak mencuri? I don't know why. Dan guys, nggak habis sampai di situ saja. Di tanggal 9 Oktober dia juga mencari target baru. Nah, target barunya ini adalah rumah dari keluarga seperti itu. Ada 3 korban, nenek, ibu, sama si anak. Oke, yang pertama yang dia buat meninggal adalah si nenek. Dan setelah nenek ini wafat, ada menantu dari si nenek yang melihat apa yang terjadi sama mertuanya gitu. Habis itu dia lari kabur nih. Tapi saya banget nih Cinggu, di saat si ibu udah lari kabur nih, udah lari gitu ya kan, tolong. Malah si Yong-chul ini gesit banget gitu. Ditendang ibunya guys ya, ditendang sampai jatuh. Habis itu ditanya, siapa lagi yang ada dalam rumah kamu gitu. Habis itu si ibu juga, pakai jawab lagi ya kan. Ibunya bilang, di rumahku ada anak sama
suamiku gitu. Dan mereka itu ada di lantai atas gitu. Dan setelah itu setelah bercakap-cakap ibunya juga wafat pakai palu juga guys. Nah setelah itu si Yongchul ini naik ke lantai atas gitu, cari siapa nih yang ada nih, siapa yang kesisa. Kita sikat semua. Dan setelah ketemu sama si anaknya ibu yang cacat, ya udah, anaknya ibu yang cacat ini juga wafat juga dikarenakan dia. Dan pada saat itu, di saat kejadian itu berlangsung ya, nggak ada suaminya si ibu di dalam rumah tersebut, which mean suaminya selamat. Dan guys, si Yongchul ini emang bener-bener psycho gitu ya kan. Gak cukup sampai 2 itu doang, masih di bulan sama nih ya, cuman berselang seminggu doang gitu ya kan, kurang lebih seminggu lah ya. Karena kejahatan selanjutnya itu terjadi pada tanggal 16 Oktober. Dan targetnya kali ini adalah seorang istri jutawan yang diketahui namanya adalah Yoo Jun-hee. Nah saat masuk ke rumah si Jun-hee, si Yongchul udah ada di sana kan. Ditangkap Jun-hee, lalu diancam pakai pisau. Siapa lagi yang ada di dalam rumah ini? Ditanya gitu aja. Sama pertanyaannya kayak korbannya tadi. Siapa di rumah ini? Habis itu si Jun-hee jawab, nggak ada gitu. Habis itu dia disikat sampai habis. Habis itu jenazah dari Jun-hee ini dibawa ke kamar mandi. Dan pada saat itu anaknya Jun-hee ada dong. Aduh ya ampun, si anaknya juga ada gitu ya kan. Anaknya nggak sembunyi guys ya, ibunya padahal udah bilang nggak ada gitu ya kan. Ya udah, karena dilihat anaknya ada di sana, disikat juga sama nih si psycho. Nyesek banget gak sih? Dan gak cukup sampai di situ aja ya, emang bener-bener psycho banget nih orang. Kalian tau gak sih, di tanggal 18 November ya guys ya, dia itu nerobos rumah orang lagi. Dan kali ini apesnya nih, seorang pengurus rumah tangga, namanya itu adalah Bae Jin-hye. Nah si Jin-hye ini kan udah ngeliat nih Yongchul itu udah masuk nih, udah nerobos rumah orang gitu ya kan. Si Jin-hye nanya, Tong lu ngapain di rumah orang gitu ya kan. Abis itu si Yongchul ini gak berkata apa-apa sih, dia itu cukup nunjukin ini doang, nunjukin pisau yang dibawa gitu. Habis itu nanya nih, di mana kamar utama di rumah ini gitu, bawa gua ke sana. Habis itu Jin-hye kan udah takut ya, yang namanya orang takut gitu ya kan, diancam juga, ya udah dibawa ke kamar utama. Nah di kamar utama tersebut ada si pemilik rumah. Dan nama pemilik rumah tersebut adalah Kim Jong-sok. Jadi setelah dilihat pemilik rumahnya di sana, ya udah, pemilik rumahnya juga udah langsung disikat habis sama Yongchul ini. Dan setelah si pemilik rumah, targetnya adalah si Jin-hye. Nah, kebetulan si Jin-hye ini juga rawat bayi seperti itu, bayi si pemilik rumah kayaknya ya. Nah, habis itu dibawakan bayinya ini mau dibawa kabur juga sama Jin-hye gitu ya kan, mau nyelamatin diri gitu. Belum nyelamatin diri udah kegap. Habis itu bayi yang dibawa oleh si Jin-hye ini diambil sama Yongchul, udah diambil, ditaruh di sofa. Habis taruh di sofa ditutupin pakai selimut. Nah setelah itu dia sikatin dulu nih Jin-hye gitu ya kan. Tapi pada saat itu si Yongchul ini kayak luka. Dia itu terluka dikarenakan pas saat ngebuka berangkas. Nah dikarenakan dia udah terluka ya kan, tentu ada dong bekas-bekas darah dia di rumah tersebut. Nah gak mau dong bekas rumah dia itu menjadi barang bukti. Makanya dia itu pun membakar rumah tersebut. Lalu gimana nasib dari si baby? Apakah babynya selamat? Alhamdulillah babynya itu berhasil diselamatkan. Walaupun orang tuanya juga ya meninggal di dalam rumah tersebut. Bayangin juga dibakar rumahnya ya kan. Udah digituin juga, aduh parah banget sih. Dan guys, meskipun si Yongchul ini psycho, bukan berarti dia itu nggak punya hati ya kan. Dia tetap punya hati, dia juga tetap punya perasaan cinta terhadap seorang wanita seperti itu. Dan pada akhirnya dia itu mengencani seorang wanita. Dan kisah cintanya itu terjadi di tanggal 11 Desember 2003. Namun pada titik tertentu si wanita ini sadar gitu, oh cowok yang gua kencani ini ternyata punya catatan kriminal. Gak mau dong gue sama dia gitu ya kan, lebih baik gue cari cowok yang lain gitu. Dan pada akhirnya si cewek ini bilang sama Yongchul, mulai dari sekarang lu jangan temuin gue lagi. Nah karena sakit hati nih si Yongchul gitu ya kan, inilah gitu yang membuat dia termotivasi lagi untuk mencari korban baru. Tapi si ceweknya nggak dihabisin guys. Oke, dia itu nyari korban baru. Kemudian barulah di tahun 2004, atau tepatnya pada tanggal 9 Februari, korbannya kali ini adalah seorang pedagang kaki lima. Nama pedagangnya adalah Chung Yeon-dae. Setelah Chung Yeon-dae, lalu di tanggal 16 Maret dia juga membuat hal yang lebih parah. Dan ini menurut aku nggak manusiawi banget, lebih parah dari kasus-kasus sebelumnya. Untuk korbannya kali ini adalah Kwon Jin-hee. Jadi nggak hanya buat orang menghadap Tuhan saja, tapi Yongchul ini juga nanti akan potong-potong nih, udah kayak potong daging kurban gitu ya kan. Habis itu kalian tahu apa yang dilakuin? Nanti disebar di jalanan tuh yang udah dia potong-potong. Sumpah sih ini nggak manusia banget, parah banget orangnya, serius deh. Dan di tanggal 14 April ada lagi korbannya. Untuk korbannya kali ini adalah An Jae-sun. Jadi An Jae-sun juga dibuat menghadap Tuhan, dikarenakan si Yongchul ini kesel gitu, karena si Jae-sun ini jual Viagra palsu padanya. Makanya dibuat Yongchul kalau mau beli Viagra asli, beli di toko resmi, oke? Ini parah sih, mentang-mentang palsu langsung aja dibuat orang wafat ya.
Gak ada otak emang. Tapi guys, ini ada hal yang lebih parah lagi menurut aku ya. Ini tuh parah banget dan ini juga terjadi sama wanita seperti itu. Jadi dia tuh ngajakin seorang escort girl, wanita pendamping ke rumahnya. Dan setelah berada di rumah, kalian tuh apa yang dilakuin? Bukannya bermesraan ataupun apa gitu, bukan gitu ya kan. Tapi wanita ini jadi korban dari si Yongchul. Nantinya wanita ini akan diiniin pakai palu. Habis orang sudah tidak bernapas lagi, dibawa orang ke kamar mandi. Aduh, sumpah sih aku sulit sih ngebacain yang tentang ini ya guys, karena menurut aku parah banget dan juga aku yang baca aja nggak kuat gitu, sumpah. Apalagi keluarganya ya, yang melihat apa yang terjadi sama anaknya, ya Allah, nggak habis pikir guys. Soalnya si cewek ini ya, itu kayak, aduh gimana jelas-jelasannya, dipotong-potong gitu ya kan. Dan pada akhirnya sisanya itu dikubur. Tapi sebenarnya kejadian sama cewek ini parah banget sumpah. Itu cuman ringkasannya doang sih. Intinya aku nggak bisa bacain karena emang parah banget. Dan gak hanya kepada cewek itu saja, dia juga katanya melakukan hal tersebut kepada 8 cewek panggilan yang lain. Dan untuk kekuasaan teror dari si Yongchul ini diperpanjang karena cara penegakan hukum setempat juga tertutup. Para petugas yang menangani kasus tersebut juga menjelaskan dalam The Raincoat Killer bagaimana pada saat itu Departemen Kepolisian Korea Selatan sebagian besar tetap berada di distrik mereka sendiri, hanya mempublikasikan kejahatan setelah kasusnya diselesaikan. Dan itu juga membantu mereka mendapatkan peluang promosi. Nah, kurangnya komunikasi antar daerah serta kurangnya bukti yang tersisa di tempat kejadian ditambah kurangnya senjata yang digunakan oleh si Yongchul ini menghambat penyelidikan awal. Dan hanya sekali ada seseorang pemilik nih rumah bordil gitu ya kan nelpon polisi. Ini ada orang yang mencurigakan lotong gitu. Pas saat nomor ini gitu ya kan nelpon ke sini minta cewek panggilan gitu ya kan. Tiba-tiba karyawan gue pada ngilang nih. Ini gue curiga betul nih sama nih orang gitu. Nah, dari situlah gitu si Yongchul ini juga mulai terendus sama kepolisian. Setelah dia itu ditangkap, lalu nantinya kabur. Habis itu ditangkap lagi. Banyak banget nih ya, susah banget nih nangkep orang yang satu nih ya kan. Namun seperti kata pepatah, sepandai-pandai rusa melompat, bukan rusa, sepandai-pandai tupai melompat itu pasti jatuh pula. Begitu juga sama Yongchul. Meskipun itu pandai lari gitu ya kan, pasti jatuh juga. Namanya juga manusia kan guys ya. Nah, pada saat dia udah ketangkep nih, dia itu ngaku dia itu sudah melakukan 26 pembunuhan. Oh my god, sumpah sih, ini emang pembunuh berantai banget sih. Dan untuk si Yu itu pertama kali muncul di pengadilan pada tanggal 6 September tahun 2004. Dia juga katanya minta maaf sama keluarga korban, tapi dia mengatakan, gua nggak akan berhenti melakukan ini. Emangnya nih orang yang nggak ada niatnya mau tobat gitu ya kan? Entah apa isi pikirannya gitu ya. Kayaknya kita perlu bawa dia ke psikiater deh. Tapi takutnya psikiaternya juga jadi korban. Nanti jangan dibawa kemana-mana deh ya. Mending ditahan aja sendiri gitu ya kan nih. Serem. Bayangin aja ya guys, kalau aku jadi psikiater dibawain Yongchul, aduh nggak tahu deh mau ngapa-ngapain gitu ya. Intinya kayak mau lari terus kayaknya. Dan kalian tahu nggak sih, 2 minggu kemudian setelah disidang, dia katanya melakukan penyerangan terhadap 3 hakim. Nah, hakimnya aja berani diserang, apalagi kita sebagai psikiater ntar ya. Dan Yu juga seharusnya muncul di pengadilan lagi pada tanggal 4 Oktober. Tapi dia ini telah berusaha untuk bundir pada malam sebelumnya. Dia juga menyerang seorang penonton yang berada di pengadilan pada 3 minggu kemudian, dikarenakan penonton-penonton di sana itu ngutuk dia gitu, dan juga memberikan kata-kata yang kasar kepada dia, dan ini juga yang membuat dia termotivasi untuk menyerang mereka. Dan pada tanggal 13 Desember dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Yu juga dihukum dikarenakan 20 pembunuhan dan saat ini di penjara di pusat penahanan Seoul. Nah, buat yang bertanya kenapa sih dia itu nggak dibiarkan bundir aja, guys, kejahatannya dia itu banyak guys ya. Kalau dia dibiarkan bundir itu kayaknya nggak cukup buat dia. Kenapa? Karena dia juga harus menjalani hukuman yang lama sebelum dia itu menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu sih. Dan pada saat ini dia itu tetap berada di penjara sejak masa kepresidenan Kim Dae-jong dimulai pada tahun 1958. Ada penahanan hukuman mati di Korea Selatan, dan pada November tahun 2019, Yu Yongchul adalah salah satu dari 60 terpidana mati di negara tersebut yang menunggu eksekusi mereka. By the way, aku nggak dapetin update terbaru. Mungkin udah dieksekusi atau belum ya nih orang. Mungkin ada yang tahu, entar langsung aja komen di kolom komentar. Dan apakah ada dari kalian yang sudah menonton Raincoat Killer? Kalau sudah, nanti komen bagaimana review kalian ya. Nah cinggu, sekian aja untuk hari ini. I'm Yusuf Pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan bagi dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.